Orang ini mengambil mikrofon, dan mengumumkan bahwa dialah pemimpin di sini. Tetapi tanpa diduga, begitu dia berbicara, seseorang di antara penonton menyatakan ketidakpuasannya. "Berhenti bicara omong kosong, dasar cumi kering. Siapa yang kamu bicarakan bajingan? Aku berbicara padamu." Anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa, dia mengambil kursi dan berjalan mendekat. Dan ketiga bersaudara di seberang juga tidak diam saja. Upacara pembukaan langsung ricuh, para guru tak mampu menjaga ketertiban. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka sangat ketakutan dan terdiam. Karena ini SMA Suzuran, setiap siswa datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu menjadi orang terkuat, menjadi raja di sini. Namun saat ini hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan tersebut, dia dikenal sebagai raja para pemimpin. Serizawa Tamao, seberapa kuat dia? Dia bisa menangani lusinan monster sendirian. Seorang pria berambut pirang menghalangi jalannya, memanggil namanya dengan menantang. Serizawa hanya menggunakan satu tendangan untuk melawannya. Si pirang merasa tidak puas, jadi dia berdiri dan bergegas bertarung lagi. Alhasil, ia ditendang beberapa meter jauhnya oleh Serizawa. Dan ini bukan yang paling keren. Serizawa memukuli seorang gangster hingga dia berakhir di rumah sakit. Kemudian seseorang datang untuk membalas dendam, bos dari sisi lain memblokir pintu masuk sekolah. Ketika dia selesai memanggil Serizawa, teman-teman sekelasnya saling memandang. Tidak ada yang berani menjawab, karena Serizawa tidak ada di sini. Mereka melihat tempat ini penuh dengan anak-anak, jadi bosnya ingin pergi membeli sebotol soda. Dan memberitahunya bahwa, berurusan dengan anak-anak ini tidak mengharuskanmu melakukan apapun. Tanpa diduga, begitu bosnya pergi, seorang pemuda yang mengantuk keluar dari kerumunan. Dia menguap sambil berjalan, dengan santai melewati mereka. Orang-orang ini mengira dia adalah Serizawa, jadi mereka melangkah maju dan menghentikannya. Namun di luar dugaan, orang ini tidak lebih lemah dari Serizawa. Dia menjatuhkan semuanya dalam hitungan detik. Saat ini Serizawa sedang dikejar polisi, dua mobil melaju kencang di jalan. Setelah berbelok ke gang, polisi pun berhenti. Serizawa sekarang tidak akan rugi apa-apa. Dengan putus asa, dia bergerak maju. Pihak lain melihatnya, dan pada saat yang sama mendorong pedal gas ke arahnya. Namun saat keduanya hendak bertabrakan, tiba-tiba polisi merasa takut. Setelah memutar kemudi, mobil polisi pun terbalik. Serizawa tersenyum, ternyata polisi memang seperti itu. Namun saat ini, motornya tiba-tiba tidak bisa direm, dan dia bergegas masuk ke sekolah tanpa terkendali. Sekarang pertarungan di sini akan segera berakhir. Serizawa berhenti mengangkat kepalanya. Dia hanya melihat pemuda bodoh di depannya melakukan sesuatu yang sangat keren. Namun sedikit yang dia tahu, murid pindahan baru ini nantinya akan menjadi rival terkuatnya. Dia bernama Ryutani Genji. Hari ini adalah hari pertamanya datang ke Suzuran. Sore harinya, beberapa orang bersama Serizawa sedang bermain perosotan di atap gedung. Saat mereka sedang bersenang-senang, Genji tiba-tiba muncul sambil menendang meja. Dan permainan bagus Serizawa hancur. Ia sudah miskin namun masih mempunyai masalah. Ia ingin mengandalkan papan catur ini untuk mendapatkan uang. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi, dia dengan marah bergegas menuju bocah bodoh itu. Namun ia dihentikan oleh kakak baiknya, karena Genji adalah temannya semasa SMP. Dia tidak ingin melihat dua kakak laki-laki yang baik berkelahi. Jadi dia berbohong kepada Genji dan mengatakan bahwa untuk menantang Serizawa, dia harus mengalahkan adiknya di kelas 2 terlebih dahulu, yang bernama Megumi Hayashida. Genji menanggapinya dengan serius dan setelah itu, dia mencari kemana-mana untuk menemukan keberadaan Hayashida Megumi. Apa yang dia dengar adalah, Megumi Hayashida adalah monster yang tak terkalahkan. Dia pernah sendirian mengalahkan ratusan orang di luar sekolah. Saat mereka sedang berbicara dengan penuh semangat, Megumi Hayashida tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tingginya 2 meter, perasaan tertekan yang mengerikan itu, membuat Genji menyerah untuk mengalahkannya. Saat ini, gangster yang sama menyebabkan masalah muncul kembali. Dia mengira Genji adalah Serizawa, tanpa mengatakan apapun dia memukulnya. Tetapi setelah bertengkar, anehnya keduanya menjadi akrab. Setelah mengetahui bahwa Genji ingin mendominasi Suzuran, sang bos memutuskan untuk menawarkan kerjasama kepada Genji. Karena jika ingin mendominasi Suzuran, kekuatan saja tidak cukup. Kamu juga harus memiliki kepribadian yang bangga dan kekuatanmu. Jadi di bawah bimbingan saudara gangsternya, Genji memutuskan untuk menaklukkan kelasnya sendiri terlebih dahulu. Siapa penguasa kelas ini? Apakah kamu? Genji tidak mengatakan apa-apa, dia bergegas maju dan memukuli bosnya dengan keras. Hanya butuh beberapa pukulan bagi ketua kelas untuk jatuh ke tanah. Setelah mengalahkan lawannya, Genji mengeluarkan buku catatan dari sakunya. Dia mengikuti apa yang diajarkan saudara gangsternya, mengucapkan setiap kata dengan tepat. Mulai hari ini seluruh kelas harus mendengarkanku. Bos kelas E bernama Chuta, setelah dikalahkan oleh Genji, dia memberitahu mereka berdua tentang situasi Suzuran saat ini. Tepat di awal tahun pertama mereka, tempat ini dikuasai sepenuhnya oleh 3 bersaudara Mikami.
Mereka adalah Kirishima Honzo dan Sugihara. Siswa tahun kedua terkuat adalah Hideto Bando, pemimpin 4 angkatan bersenjata. Tahun ketiga yang coba ditaklukkan Genji merupakan tahun terkuat, karena Tamao Serizawa yang dikenal sebagai raja para pemimpin berada di tahun ketiga. Dia memiliki banyak pemimpin di bawah komandonya, masing-masing cukup kuat, dan saudara baik Genji adalah salah satunya. Dan baru kemarin, Serizawa baru saja menggabungkan kelas B, di mana kakak beradik Mikami mendominasi kelasnya. Jika Genji ingin mendominasi Suzuran, kita harus mengalahkan kelas C Makise Takashi dan kelas D Izaki-san. Setelah beberapa perencanaan, mereka bertiga memutuskan untuk memulai dengan kelas C terlebih dahulu. Meski bos mereka Takashi telah dikalahkan oleh Serizawa berkali-kali, dia tetap menolak mengaku kalah. Bagi orang seperti itu, menaklukkan dengan kekerasan saja tidak cukup. Kamu harus menemukan kelemahannya. Jadi keesokan harinya di sore hari, Genji menemukan Takashi sedang berjalan sendirian. Ketika orang lain melihatnya, dia mengira dia datang ke sini untuk menantangnya. Tapi Genji tidak pernah berpikir untuk berkelahi. Dia datang ke sini untuk memperkenalkan gadis cantik kepada Takashi. Tapi dia tidak menyangka trik ini benar-benar berhasil. Malam itu mereka pergi ke sebuah restoran. Meskipun Takashi sangat pandai berkelahi, jika menyangkut wanita, kakinya menjadi lunak dan sangat gugup. Setelah melihat betapa cantiknya semua gadis yang dibawakan Genji, Takashi terdiam. Wajah imut, tubuh langsing, dan suara merdu itu, semuanya membuat Takashi tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena Takashi begitu bersemangat, terjadilah kejadian memalukan. Orang-orang di sekitarnya mengamati dia bertingkah aneh. Apa yang terjadi? Melihat rencana mereka akan gagal, mereka hanya dapat melaksanakan rencana B pertama. Mereka mengirimkan seorang junior untuk mengepung wanita tersebut. Lalu membiarkan pahlawan Takashi muncul untuk menyelamatkan wanita itu. Tapi aku tidak menyangka Takashi ini sebodoh itu. Dia sangat senang karena dia mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan rencananya gagal. Setelahnya Genji sedih dan ingin menangis karena kebodohan Takashi, namun Takashi tersentuh dengan ketulusannya. Akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Genji berhasil bergabung di kelas C, berikutnya adalah kelas D, namun kali ini Genji berhasil ditipu oleh lawannya. Bos kelas D mengatakan dia ingin bernegosiasi dengannya sendirian. Tetapi ketika Genji tiba di tempat pertemuan, dia menemukan bahwa orang lain bukanlah orang yang bisa dipercaya. Puluhan orang bergegas mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, Genji mengungkapkan bahwa dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Dia kemudian bergegas ke kerumunan dan mulai bertarung dengan mereka. Dia mengalahkan lebih dari selusin pasukan musuh. Tapi kemudian pihak lain memanggil lebih banyak orang. Lambat laun stamina Genji terkuras, lawan menunggunya terjatuh ke tanah dan mengaku kalah. Orang sepertimu tidak bisa menyentuh sehelai pun rambut Serizawa. Namun yang tidak disangka Izaki adalah, Genji yang berulang kali terjatuh juga berdiri lagi dan lagi. Dia akhirnya terjatuh ke tanah setelah diserang oleh mereka. Izaki bergabung dengan Genji, dan meskipun dia telah mengalahkan Genji, dia juga sangat terkesan dengan Genji. Dia melihat dalam diri Genji harapan untuk mengalahkan Serizawa. Jadi dia memilih untuk bergabung di sisinya. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, Genji akhirnya memiliki kekuatan fisik sendiri. Korps GPS didirikan, dan tepat pada waktunya mereka bersiap untuk terus maju.